Karena memang why-nya impact as it is. Produknya realistis. Kita kan nggak ada produk dari awal what-nya apa? Realistis. Nggak ada. What-nya ada banyak. Dan kenapa mungkin teman-teman align, teman-teman sekarang bisa support, kita bisa growing sama-sama dan followers gue sampai jutaan. Ya karena align with why-nya. Why-nya gue mau sharing dengan as it is untuk growing. Kalian mau growing. Kalau misalnya di awal tujuan gue cari duit banyak-banyakan, strategi gue nggak mungkin kayak sekarang. Strategi gue sekarang mah banyak ngilangin duit. Benar. Kita campaign berapa banyak kita tolak segala macam. Karena purpose-nya bukan itu. Why jadi berkat ya, gue cuma akan melakukan yang kira-kira bisa jadi berkat. Dari buku Start With Why by Simon Sinek. Start with this. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Bagus tuh buku tuh, Pak. Bagus. Gue pernah dan baca ini judulnya. Judulnya. Tapi nggak pernah baca bukunya. Belum pernah. Tapi memang bukunya kenapa dia kasih tahu bahwa pentingnya why. Ya, untuk itu apapun. Untuk apapun. Itu aja sebenarnya intinya. Tapi kalau lu punya istri di rumah nanya why terus capek kan? Kenapa? Kenapa kau pulang jam segini? Wah. Kenapa transferanku cuma segini? Why-nya bukan itu. Why itu artinya kenapa kamu sayang aku? The reason behind everything. Oke. Nah, jadi konsep utama dari buku itu ada namanya The Golden Circle. Golden Circle itu dimulai dari why. Harusnya yang pertama kali why itu yang intinya, terus how, baru what. What tuh yang paling surface kelihatan, malah ya. Betul. Jadi kalau why itu tujuan atau alasan keberadaan sebuah produk atau sebuah organisasi atau sebuah keberadaan. Ya kan, how bagaimana caranya atau proses melakukannya, what itu produk atau hasil yang dibuat. Nah, kebanyakan orang itu dimulai dari what-nya dulu. What pasti. Kayak handphone. What yang paling kelihatan soalnya. What yang paling kelihatan betul. Baru how-nya gimana cara ngejualnya dan lain sebagainya, baru why-nya. Kebalik sebetulnya. Cara berpikir kita harusnya why dulu. Nah, inilah ada 5 inti pembelajaran kenapa why itu penting. Gitu ya. Yang pertama, ini nanti kita langsung bahas ya. People itu nggak beli apa yang lo lakuin. Jadi people don't buy what you do, they buy why you do it. Dalam juga ya. Gitu. Jadi as a leader misalnya contohnya, as a leader orang tuh nggak ngelihat kenapa kita ngelakuin, apa yang kita lakuin, tapi alasan dibalik kita melakukan itu. Itu ketika orang tahu atau tim kita tahu, semua orang tahu tentang alasan kenapa kita melakukan itu, semua jadi make sense. Ingat gak yang ketika lu ngobrol sama gua waktu itu bilang, kita harus cek semuanya. Kenapa orang ambil decision ini? Lihat backgroundnya, alasannya apa. Nah, dengan punya alasan itu kita nggak bisa nggak mudah menghakimi orang. Kita ngerti secara jelas. Jadi make sense dia ngelakuin itu. Karena align ya. Align. Sama kayak pertama kali startup pitch ke investor model deck ya. Ya, why deck ini nggak ada what-nya. Why? Cuma ada why. Sama abis itu roadmap. Iya, roadmap. Tapi orang harus percaya dan align dulu terlebih dahulu sama alasan. Dan background kenapa melakukan ini gitu. Iya, betul. Sama kayak mungkin gini kali ya. Orang kalau bilang Theo bikin buku, Theo bikin apa sekarang dari nol, dari buku YouTube. What-nya kan YouTube. Itu kan what-nya kan buku. Yes. What-nya kan konten. Yeah. Tapi kan why-nya adalah memang gue merasa terpanggil untuk share edukasi di sosial media dari 3 tahun yang lalu. Ya, betul. Itu why-nya. Maka turun ke how, ya kan? Lewat mana aja kita lakuin, dengan spontan, dengan short video, semuanya one take. Dengan maksimal. Nah, what-nya apa nih mediumnya? Barulah ada buku, ada kuliah realistis, ada segmen dari buku, dari nol. Karena memang why-nya impact as it is. Produknya realistis. Ya, betul. Iya nggak? Betul. Kita kan nggak ada produk dari awal, what-nya apa? Realistis. Nggak ada. Dan realistis itu bisa diturunkan ke banyak hal. What-nya ada banyak. What-nya ada banyak. Dan kenapa mungkin teman-teman align, teman-teman sekarang bisa support, kita bisa growing sama-sama dan followers gue sampai jutaan. Ya karena align with why-nya. Betul. Why-nya gue mau sharing dengan as it is untuk growing. Kalian mau growing. Kan kita ketemu why-nya. Betul. Bukan dari buku doang. Iya. Atau dari segmen doang. Iya, betul. Enggak. Betul. Theo Derek ya growing bareng. Iya.
Gitu kali ya, Bener. clearnya gitu. Dan mungkin bahkan gue mau tambahin, ketika kita misalkan punya satu goals, Iya. ketika kita tahu why-nya, itu akan bikin kita lebih Tahan confirm, banting. lebih tahan banting Iya. untuk mencapai goals tersebut karena Iya. kita tahu why-nya. Iya. Kalau cuman what-nya, Ya kalau cuman misalnya, gue mau tambah kaya, nggak bikin buku gue. iya, Orang buku royaltinya, sorry tuh saya kecil, betul, iya kan? betul. Tapi kan kalau mau ngomongin memang why-nya apa berimpact, ini berimpact loh. Kenapa? Toko buku tuh nyampe pelosok Indonesia. Banget, banget. Dan berapa banyak orang yang tidak lihat YouTube, Tapi tidak tahu Theoderik dari sosial media, tapi baca dari buku. Iya, impactnya nyampe loh ke sana. Banget, Why-nya kena. benar. Iya, itu sih. Ya, itu penting ya. Dan ini pun berlaku sama organisasi. Ya. Ketika kita as a leader, Mm-mm. as a company, Mm-mm. makanya perlu kasih tahu ke tim Visinya. bahwa visinya apa dan kenapa awalnya. kita punya visi ini. Bener sih. Gitu. Bener. Baru ngomongin how-nya, Iya, baru iya, ngomongin iya, what. iya. Itu apa kayak sih lagi artisan mau bangun produknya. gereja juga gitu. Iya, dimulai dari why. Why? Ya why, visi, misi. Iya. Mungkin why-nya juga kayak visi ya. Kenapa kita ada Mm-mm. eksis gitu. Ya, Ya. karena banyak hal itu yang sebetulnya nggak cuma masalah barter of value-nya duit. Nggak Iya. semua hal transaksional. Dan transaksional itu tidak kuat sebenarnya. Iya. Nah ini nanti akan ada poin. Oh, lanjut. Kalau lu bongkar terus nanti nggak Nggak jadi poin bukunya Betul, nggak ya. jadi Padahal poin belum bukunya. pernah baca gue. Betul. Why? Ya. Yang kedua, kenapa why? Karena itu ngomongin tentang purpose kan, tujuan. Makanya lu selalu bilang tujuan lu bikin konten apa sih? Purpose gue tuh ini Iya, loh. jadi berkat. Lu harus cerita, jadi berkat. Nah ketika orang percaya purpose kita, why kita, terciptalah namanya loyalty. Oke. Terus orang inspired dan orang bisa Oh. believe. Oke. Jadi ini kunci gimana caranya orang bisa percaya sama lu, terinspirasi sama lu dan bisa loyal sama lu. Sehingga what-nya banyak pun apapun yang lu lakukan, mereka beli, mereka ikut. Oh wow. Karena purpose, karena Iya, why. Gila. The power Belum of pernah purpose. coba nih kita buka kelas kali ya. Coba kalian ikut gak nih? Kalau seandainya kita nih, ya ini iseng survei aja dikit ya, boleh nggak? Iya, boleh. Buka Apa tuh? kelas private gitu ya, Iya. 30-50 orang. Iya. Ini spontan nih gua. Iya anjir, apaan ini maksudnya Iya. tiba-tiba? Tiba-tiba kita bikin gitu, Heeh. buat diskusi, tanya Oh jawab. networking ya? Ya networking, Entrepreneur, ya bisnis. bahas personal branding gitu kali ya? Iya, ngobrol sama Theo, nanti tanya jawab, nanti gue bantu jadi moderator. Heeh. Kalian pada mau nggak? Bisaan dia. Iya. Ini tes. Ya, Tes iseng the aja water, ya. Ya. Siapa tahu kita Ya. cuma mau bikin private mungkin 30 orang kali ya. Ya, Dan kalau 50 pada mau kebanyakan. bikin, kalau enggak ya udahlah ya. Ya udah. Lanjut, lanjut. Yang pasti di BSD kan. Cari kafe aja Jadi dikit. kafe. Yang deket. Heeh. Oke, itu yang kedua ya, purpose creates loyalty, lu orang terinspirasi dan orang believe, percaya. Yang ketiga, nih ngomongin tentang leadership. Hmm. Great leaders itu inspired, bukan cuman manage Oh, kebayang. gitu. Jadi why itu membantu kita sebagai leader bisa menginspirasi orang, bukan cuman manage. Kebayang. Gitu ya. Mungkin kita ngomongin bensin kerja timnya beda ya. Iya. Jadi betul. kalau misalnya kita benar-benar cuman manage kayak apalagi keterkesannya nyuruh-nyuruh karena Iya. kita gaji ya mereka jadi semuanya ya sama-sama hitung-hitungan udah. Betul. Tapi kalau misalnya kita align, kita mau do the best buat company, kitanya nggak hitungan ke mereka, mereka yang nggak hitungan ke kita, harusnya both way benefit. Iya. Harusnya. Betul. Tapi So that's bukan why- kayak eksploitasi ya. Ya, so that's why tadi yang lu bilang visi penting kan. Iya sih. Gitu. Makanya kalau kita kan Apalagi selalu- untuk bertahan di economic downturn begini. Wah, Iya, benar. Kayak kita selalu ngomong kan, kita mencari orang-orang yang sevisi. Waduh. luar biasa Bapak Billy memang ini. Lanjut. Ya. Kenapa why? Karena why itu benar-benar menciptakan clarity. Oh, Bisa wow. guides kita in every decision. Bener. Jadi ketika kita tahu why-nya, Iya. kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Itu yang gue selalu ngomong tuh. Ketika kita tahu why-nya, kita tahu strategi ini cocok buat kita atau tidak. Iya. Kita tahu brandingnya ini cocok masuk Iya. sama kita. Agree sama- gua, agree produk ini kita keluarin Iya, masuk iya, atau enggak iya, sama iya. why kita. Kalau ada why sama purpose, lu jadi tahu acuan pengambilan decision, peluang dan apapun itu. Karena Iya. misalnya nih, kalau misalnya di awal tujuan gue cari duit banyak-banyakan, Iya. strategi gue nggak mungkin kayak sekarang. Iya betul. Strategi gue sekarang mah banyak ngilangin duit. Iya. Benar, kan? benar. Kita campaign berapa banyak kita tolak segala macam. Iya. Karena purpose-nya bukan itu. Hmm. Why-nya jadi berkat ya. Gue cuma akan melakukan yang kira-kira bisa jadi berkat. Ah, itu. Kita bangun komunitas komsel. Iya. Itu kan bukan nyari duit. Iya. Itu pure
mau jadi berkat. Betul. Iya kan? Terus buku, Iya. segala macam. Jadi clarity-nya tuh terekspresi di sana. Nah, Jadi what-nya tadi tuh. betul. Tapi kalau kita dari awal mungkin maunya duit doang, beda strategi semua. Betul. Dan kita terbiasa untuk bikin orang lain juga di sekitar kita grow. Ah, benar. Gak cuma duit, Itu gue seneng banget tuh. ya kan? Kan kita bisa aja misalkan kayak ya udah namanya bisnis, tujuan bisnis apa sih? Mencari untung sebesar-besarnya. Iya benar. Artinya cost orang kita tekan sekencang-kencangnya, tapi kan Iya. kita nggak gitu. Nggak bisa lah. Ya kan? Sama ini sih Pak yang gue belajar. Dulu gue ditanya kan, lu tuh mau jadi seorang leader yang seperti apa? Gue bilang, gue gak pengen jadi seorang sosok. Oke. Gue pengen jadi sebuah platform yang kalau guanya berkembang, orang di sekitar gue harus bisa berkembang juga. Oke. Makanya gue orang yang kepo. Kalau gue ngobrol sama tim gue atau apa, pasti gue bilang, lu gimana? Oh, gue akan share knowledge yang gue tahu. Gini lebih bagus. Dulu gue pernah begini. Cuman memang banyak ya tim yang bebal. Tapi ya sudahlah. Tapi setidaknya banyak hal yang kita pengen share untuk growingin orang di sekitar kita. Bukan eksploitasi habis-habisan. Angle-nya beda loh. Angle-nya antara kita jalan bareng gue pengen lihat tuh berkembang, atau kita jalan bareng lu gue keruk habis-habisan dengan biaya paling murah, guanya berkembang sendiri. Itu jadi dua hal yang sangat beda. Dua-duanya bisa kaya nggak? Bisa. Ini udah beda why. Iya. Gue nggak bisa ngomong mana bener mana Tapi salah. pasti lebih kaya yang satunya lagi. Udah pasti. Nggak secara logika. Iya, udah Karena pasti kan dong. margin pasti lebih gede. Iya, iya bener. Iya. Tapi ya balik lagi kalau ngomongin sustainable, yang kayak gitu pasti banyak karyawan yang in the end keluar bikin sendiri atau bunuh lu dari belakang. Iya betul. Ya beda-beda lah. Beda. Tapi why-nya orang juga beda-beda gitu. Right. Ya jadi ya gua boldin dikit. Yang gua kan orang branding ya. Ya. Sebetulnya branding itu bisa tercipta karena why-nya kita. Make sense. Karena secara langsung dan tidak langsung value terbentuk, Pak. Iya bener sih. Makanya jadi produk kita mau terlihat seperti apa itu kan branding. Bener. Kita mau bikin produknya dipersepsikan orang apa. Itu kan branding kan. Betul. Dan itu bisa ditemukan ketika kita tahu why-nya kita. Ya. Gitu. Menarik. Menarik. Sesi poin terakhir. Ya. Why atau ya start with why ya. Why itu cenderung membuat sukses lebih jangka panjang. Nah, itu yang saya selalu bilang. Lebih tahan lama. Lebih karena ada purpose-nya. Iya, ada purpose-nya dan loyalty tadi. Iya. Jadi lebih jangka panjang. Iya, Bukan karena jangka lu pendek. jadi nggak banyak blunder. Iya. Karena lu tahu lu mau ngapain. Iya. Yang banyak blunder tuh kalau lu nggak tahu mau ngapain, peluang datang. Lu sikat kiri, sikat kanan, sikat kiri, sikat kanan, kepleset aja. Iya, betul. Iya kan? Betul. Itu make sense sih. Betul. Jadi ketika kita tahu purpose-nya kita, itu akan membuat kita juga lebih panjang. Gak cuman itu, Teh. Yang tadi gue bilang di poin awal, ketika memang kita punya visi, terus kesusahan ada kiri kanan, ekonomi lagi nggak Kita punya bisa bertahan. Kita tetap bisa bertahan. Kita bisa tetap langsung ngelewatin meskipun lagi ada cobaan Lagi di berat mana-mana. ya. Karena why-nya jelas. Bener sih. Gitu. Dan habislah kalau cuman why-nya duit sebenarnya. Iya susah ya. Susah Kalau dari ngomong orang yang nggak cukup sampai kebutuhannya cukup ya pasti why-nya duit ya. Tapi Iya. after that di fase itu orang akan mulai sadar bahwa fokus sama duit adalah hal yang sangat merugikan. Karena blind spotnya banyak. Ya. Sedangkan ketika quality lu meningkat, power lu meningkat, capability lu meningkat, money will follow. Ya. Dulu gue juga orang yang mempertanyakan kok. Gue ngerti ini, ngerti itu, puji Tuhan diberikan banyak talenta dan banyak knowledge. Kok duitnya nggak ikut-ikut ya? Iya. Ternyata itu fase yang pernah gue lewati. iya, ternyata setelah puji Tuhan kesempatan momentumnya ada, semua yang sudah diakumulasikan bisa di-share kayak gini, ini kemana aja jadi duit pak? Betul. Ya lu ngikutin perjalanan gue dari Betul. kemarin. Kemana aja ke kiri jadi duit, ke kanan jadi duit, Iya. malah nolakin duit. Paling mulai dari why deh. Dari why? Tapi memang lebih panjang Iya. dan nggak langsung di depan. Iya betul. Tapi snowballing efeknya gila. Di podcast sama Jerong pemain gue bilang, dia bilang, kenapa brand lu nggak habis-habis? Gue bilang, bukan karena gue terbaik, tapi brandnya bilang nggak ada orang lagi. Kenapa bisa nggak ada orang lagi? Ya karena gue stick to my why. Iya. Hari ini gue menjadi berkat, gue sangat jaga boundaries gue untuk nggak aneh-aneh. Iya. Titik. Dan Gue mendingan nolak daripada tidak sesuai dengan why gue. Iya, dan apapun yang terjadi ketika tidak sesuai dengan why-nya lu, Iya. lu akan itu bukan Rezeki gue. Betul. Ya itu pentingnya why. Oke, benar-benar jadi clear, terus juga tahan uji, Iya. dan sampai
Iya, lu bisa achieve sampai hari ini. Iya, ini aja gue baru bilang, gue baru mulai. Iya. Chapter baru lagi kan? Betul. Karena why-nya besar. Iya. Jadi impact buat orang itu besar loh. Iya. Dan channelnya banyak, wattnya banyak sekali. Iya. Betul. Oke, menarik. Ya, bentar lagi project yang kita bikin bareng Om Ded Nah, itu jadi juga, impact lagi. itu juga why-nya. Why-nya kuat banget. Luar biasa sih itu. Stay tune. Stay tune ya itu. Gue yakin bisa impact banyak orang sih. Amin. Amin ya. Oke, sekian Teh. Berarti buku Start With Why dari Simon Sinek. Mungkin buku apa lagi yang Harry bakal Potter kita kali bahas? ya next ya. Harry Potter boleh. Tapi bacanya bukunya setebal ini kan. Itu Iya, kayak iya, Alkitab iya, itu. iya. Oke, sampai ketemu di segmen dari buku selanjutnya.